Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Firman Nugraha dalam pelatihan moderasi beragama. Saudara, setelah di topik yang lalu kita mempelajari tentang apa itu moderasi beragama terkait dengan konteks kita sebagai bangsa Indonesia, maka pada topik kali ini kita akan mencoba melihat kriteria atau indikator moderasi beragama. Hal ini karena moderasi bukan sesuatu yang absurd. Dia dapat kita ukur. Apa saja indikator moderasi beragama? Pertama, komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, anti kekerasan. Dan keempat, penerimaan terhadap tradisi. Nah saudara, sebelum lanjut ke materi berikutnya, coba Anda cek dulu kuis berikutnya. Apa itu yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan? Yaitu penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta regulasinya. Hal ini menjadi penting mengingat telah hadir kembali semangat menyelesaikan problem-problem kebangsaan kita itu dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan yang tidak kita sepakati sesuai dengan undang-undang tadi. Maka mengembalikan semua persoalan ini kepada cara kita dengan penyelesaian yang pernah disepakati oleh fatwa kita, yaitu Undang-Undang Dasar dan turunannya dengan undang-undang lainnya yang sekarang sudah terbentuk, itu menjadi penting. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, kita cek kembali kuis berikut ini. Yang kedua, toleransi. Saudara, toleransi itu bukan sikap abai atau membiarkan orang lain bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, melainkan kata kunci dalam toleransi ini adalah menghormati keragaman, menghormati perbedaan, dan menerima adanya perbedaan tersebut, bahkan dalam perbedaan berkeyakinan, beragama. Semua itu atas dasar kita menerima prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena itu saudara, di dalam toleransi kita harus sadar satu konsep yang berikutnya, yaitu paradoks dalam toleransi. Artinya, kita menerima dan menghormati keragaman dan perbedaan keyakinan itu sepanjang tidak mengganggu prinsip-prinsip kemanusiaan. Tetapi kalau orang lain sudah bertindak melampaui batas kemanusiaan, maka kita tidak boleh toleran dengan intoleransi. Seperti biasa saudara, cek dulu kuis berikut. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Saudara, ini artinya kita dalam melakukan proses perubahan dan ataupun melihat apa yang dilakukan orang lain dalam rangka menciptakan perubahan itu tidak dilakukan dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun juga kekerasan verbal. Karena itu, kalau kita sudah melampaui sikap-sikap dan batas-batas kemanusiaan tadi, yang lahirnya sikap-sikap kekerasan baik fisik maupun verbal, itu sudah tidak termasuk ke dalam indikator seseorang moderat dalam beragama. Saudara, silakan cek kuis berikut ini. Yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Nah, saudara, agama ini hadir pada kita umat manusia bukan dalam ruang hampa. Kita manusia sudah dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal budi yang mampu menciptakan budaya-budaya dan tradisi-tradisi. Tentu saja nilai-nilai tradisi tadi yang berlaku universal dan sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dalam agama ini sendiri yang juga berlaku universal dan tidak bertentangan dengan
pokok ajaran agama itu harus kita rawat sebaik-baiknya. Dan kalaupun Anda melihat misalnya ada suatu peristiwa atau tindakan yang menurut kacamata Anda tidak sejalan dengan atau tidak sesuai dengan keyakinan Anda, maka cara menyelesaikannya kembali kepada prinsip atau indikator yang ketiga, bukan dengan cara kekerasan seperti merusak, menendang, menghancurkan apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang dihormati oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Saudara, silakan cek kembali. Bismillah.